ngapain orang itu? Hah? Dia minum dari air got. Hah? Gelasku, kok bisa jatuh? Masih nekat lagi. Jangan mas, jangan minum air comberan itu. Tapi saya haus, Kang. Kalau kamu minum air dari got itu berbahaya karena airnya kotor. Iya, Kang, saya tahu. Tapi kalau aku mengambilnya dengan gelas itu jadi bersih kok dan nggak bahaya jika diminum. Buktinya, aku nggak keracunan setelah minum tadi. Emangnya kamu dapat dari mana gelas itu, Mas? Tadi itu. Hah? Siapa kamu? Kamu gak perlu tahu siapa aku. Yang pasti kamu kehausan. Hah? Iya, saya kehausan dan saya habis kecopetan. Makanya uang saya semuanya hilang. Kamu tenang aja. Yang kamu butuhkan cuma ini. Hah? Gelas? Iya, dengan gelas ini kamu gak perlu repot-repot untuk membeli air untuk minum. Kamu tinggal ambil aja air dari got dan bisa langsung kamu minum. Air dari got? Apa nggak bahaya? Air itu kan beracun. Itulah ajaibnya gelas ini. Tidak akan membuatmu keracunan. Tapi dengan satu syarat. Syarat apa? Kamu tidak boleh minum dengan membaca bismillah. Hah? Tapi mana ada sih hal ajaib seperti itu? Coba mana pinjam gelasnya? Ini, Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Hah? Kalajengking. Loh, Kang, kok gelasnya bisa jadi kalajengking sih? Ini adalah sihir, Mas. Yang kalajengking bisa berubah jadi gelas. Hah? Tapi kok bisa kayak gitu? Padahal kan pas aku pegang tidak berubah. Itu karena aku baca bismillah. Sedangkan Mas nggak baca bismillah kan? Jadi gelas itu tadi adalah tipu daya setan agar Mas bergantung pada gelas itu. Makanya syaratnya tadi kamu tidak boleh minum dengan baca bismillah. Iya, Mas, bener juga. Tapi mau gimana lagi? Soalnya saya ini kehausan. Ya udah, yang penting Mas sekarang sudah terhindar dari sihir itu. Dan ini Mas, uang buat kamu. Hah? Buat saya, Kang? Iya, Mas bisa beli minum dengan menggunakan uang itu. Dan sisanya bisa Mas pakai buat jalan pulang ke rumah. Wah, makasih banyak, Kang. Iya, Mas sama-sama. Tapi ingat, sebelum makan dan minum, berdoa dulu ya. Wah, akhirnya aku bisa melihat lagi. Pasti dia akan datang ke sini lagi jika punya masalah. Aku adalah hantu penunggu pohon besar yang suka menyesatkan manusia. Sebenarnya orang ini tidak buta. Aduh, kenapa ini mataku gak bisa lihat? Kalau kamu mau sembuh, pergi ke bawah pohon angker sana dan minta kesembuhan. Apa aku ke pohon angker aja ya biar bisa sembuh? Betul itu, cepat lakukan. Itu dia mangsaku selanjutnya. Aduh, kenapa ini? Kok terasa berat? Tuh, padahal nggak ada apa-apa. Kalau kamu mau sembuh, cepat pergi ke pohon angker sana. Apa aku ke pohon sana aja ya biar sembuh? Loh, Mas, kenapa kakimu kok bisa jalan seperti itu? Oh juga nggak tahu Kang. Tiba-tiba kakiku berat seperti ada yang menempel. Terus kamu ini mau Ke kemana? bawah pohon besar itu Kang. Loh, kenapa nggak ke dokter aja? Enggak, aku ke pohon itu aja Kang biar sembuh. Aduh, panas, panas, Sebenarnya yang bikin kakimu berat itu hantu ini, Mas. panas. Kurang ajar. Air apa itu, Kang? Bisa membuatku kepanasan. Ini air yang sudah diruqyah, bisa membuat kamu kepanasan, bahkan buat kamu lenyap. Gara-gara kamu, orang-orang pada datang ke sini untuk mencari kesembuhan. Dan itu bertentangan dengan agama. Jadi, rasakan ini. Loh, kemana perginya makhluk itu? Dia sudah lenyap, Mas. Dan pasti kakimu sudah normal. Wah, iya Mas, sudah normal. Sebenarnya itu tipu daya hantu tadi yang menjerumuskan manusia ke dosa. Kalau gitu makasih banyak ya Kang sudah menolong saya. Iya, Mas, sama-sama. Dengan cara seperti ini, aku bisa cepat mendapatkan uang. Ini mah, Loh Bang, aku nggak pesan minum itu. tenang mas, itu gratis kok.
Wah, boleh-boleh kalau gratis. Aduh, kok perutku jadi mules ya? Saatnya aku peras dia. Stop. Waduh. Loh, Bang, kamu bukannya penjual asongan itu ya? Penjual asongan. Oh, dia itu saudara kembarku. Oh iya. Kenapa kamu menghentikan aku mau masuk kamar mandi? Ya minta uang lah. Kamu mau pakai kan? Hah? Uang? Oh, 2.000. Enak aja 2.000. Kalau mau masuk sini 100.000. Buset, mahal amat. Biasanya juga 2.000. Ya kamu mau nggak? Kalau nggak, pergi sana. Hah? Paling sebelum kamu dapat kamar mandi, udah besek-besek duluan kamu. Iya juga ya, daripada aku gerak di celana. Yaudah. Nih. Nah, gitu dong. Wah, ada masa baru nih. Ini Kang. Loh bang, aku kan nggak pesen minum. Tenang Kang, itu gratis kok. Bang, tunggu bang. Ya Kang, kenapa ya? Ini kok cikimu rasanya aneh sih? Aneh? Aneh gimana? Ya cobain rasain aja sendiri. Aduh, kenapa nih? Kok perutku tiba-tiba sakit? Itu karena cikinya udah aku kasih air dari kamu ini. Hah? Bang, aku tahu kok kamu berbuat curang dengan cara ini. Kamu kenapa, Den? Ini Kang, perutku habis beser-beser. Beser-beser? Abis makan apa? Itu habis makan ciki dari penjual asongan di sana. Hah? Masa ciki bisa bikin beser? Aku nggak tahu, tapi aku begini setelah dikasih minum sama dia. Minum? Bayar? Gratis, Kang. Wah, jangan-jangan itu adalah modus kejahatan orang itu. Bener juga, Kang. Soalnya pas aku mau ke WC, aku dipalak 100.000 sama kembarannya. Wah, nggak bisa dibiarin nih. Ampun Kang, ampun. Tapi kenapa sih bang, kamu berbuat seperti ini? Sekarang kan lebaran Kang, dan banyak orang yang udah mendapatkan THR. Aku kan cuma pedagang. Dari mana aku dapat THR? Makanya aku melakukan hal seperti ini. Tapi bang, kalau caramu seperti ini itu dosa. Iya Kang, aku tahu. Masa lebaran cari uang dengan cara haram? Bukannya berkah, malah tambah masalah. Pergi sana. Ini jangan lupa tasmu. Son, kok kamu serang Akang sih? Mulai sekarang kamu bukan akangku lagi. Cepat kamu pergi dari sini. Pak, sedekahnya Pak. Kang, sebenarnya siapa sih itu Kang? Dia itu adik Wan. Oh, adik yang sering kamu ceritakan itu ya Kang? Iya Wan, aku kasihan lihat dia mengemis seperti itu. Ngapain kasihan Kang? Dia aja nggak kasihan saat mengusirmu dulu. Walau gimana pun, dia itu tetap adikku Wan, yang harus aku jaga seperti pesan bapakku. Ban, bapak ini udah tua. Iya Pak. Ban, nanti kalau bapak udah nggak ada, kamu jaga adik kamu ya. Dia itu masih butuh sosok orang tua dan kakak seperti kamu. Iya Pak, aku janji akan menjaga Son. Yaudah Wan, yuk kita turun, temuin dia. Iya Kang. Hah? Kang Uban? Tunggu Son, kamu mau kemana Son? Mau pergi Kang, aku malu sama kamu. Malu? Malu kenapa? Dulu aku mengusir kamu Kang, tapi sekarang kamu udah sukses. Dan sekarang aku malah jadi gembel. Son, kalau dulu kamu gak mengusir aku, mungkin aku gak sukses ini. Bagaimanapun juga, kamu itu adikku, dan hubungan darah tidak bisa diputuskan. Karena itu, aku sudah memaafkan kamu kok. Akang mau memaafkan aku Kang? Iya Son, yaudah, yuk kita pulang. Ya Kang, makasih banyak ya Kang. Kita ini bukannya bisu, tapi hari ini adalah hari kerja tanpa bicara.
Hari ini hari tanpa bicara. Bagi siapa yang bicara, potong gaji. Loh bos, peraturan kok gitu? Nah, kamu udah bicara, potong gaji. Nah, potong gaji. Kok gitu sih bos? Kamu ngomong lagi, potong gaji lagi. Makanya kami berkomunikasi pakai kertas. Mas, gimana? Motorku udah jadi belum? Woi, jadinya kok malah diem aja sih? Mau aku leperin bosmu? Mekanik kurang ajar. Awas ya, aku bilangin bosmu. Kalian ini ya, kenapa pelanggan tadi marah-marah? Hah? Maksudku itu, bicara yang melalaikan, yang bikin kerja kalian terganggu, seperti waktu itu. Loh, Dit, kuncinya kok kamu buang sih? Hah?